I don't know. Why do you guys have to ruin everything? We were kids. If I hear that one. Salah satu film yang menurut gue tumben banget ketika film genre crime, thriller, komedi bisa masuk ke nominasi Oscar, bahkan di nominasi Best Picture juga, karena memang terakhir kali gue inget bahwa ada film yang genrenya sejenis kayak gini masuk ke Oscar itu adalah Get Out doang, sisanya mana lagi gitu kan. Cukup penasaran juga sama film ini walaupun gak pernah lihat trailernya sih, dan demi menghindari yang namanya spoiler. Walaupun sebenarnya dari judul dan juga poster filmnya udah cukup ketebak arah jalan ceritanya bakalan kemana. Kita langsung masuk aja ke penilaian pertama. Untuk story gue kasih nilai 9. Filmnya terasa simple ya, tapi menjadi sebuah topik yang sangat amat penting untuk dibahas. Bercerita tentang seorang cewek bernama Cassandra yang tiap malam pergi ke sebuah bar atau klub dan juga ia pura-pura mabok. Disitulah dia bertemu nih sama cowok-cowok bandel yang pura-pura baik sama dia. Bilangnya sih mau nganterin pulang, ternyata malah mau dibungkus nih si Cassandranya. Bahkan cowok-cowok ini juga berniat untuk memperkosa Cassandra dalam keadaan mabuk. Di sisi lain, karena Cassandra sebenarnya cuma pura-pura mabok doang, ya dari situlah jalan cerita dari film ini mulai terjelaskan motivasi Cassandra itu apa, kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Dan juga bagaimana cerita di film ini berjalan, semuanya terasa rapih, mulus, dan bikin penasaran apa yang sebenarnya terjadi, motivasi dia apa, dan juga endingnya bakalan ke arah mana sih. Tapi ya, ini kok sebenarnya rumus filmnya ala-ala kayak film Thailand juga deh. Awal-awal tuh kayak film thriller, tapi sebenarnya ke belakang-belakang atau di bagian pertengahan jadi kayak film romance banget, yang sebenarnya bagian pertengahan ini momen-momen romansnya itu mending bisa kalian cepetin aja deh tuh adegan-adegan romansnya, karena memang agak bikin off gitu kan. Nah tapi nih pas adegan klimaks, gue tuh pas nonton adegan klimaksnya gila, ini tuh bagus banget, bikin gue melotot, dan juga adegannya dibikin kayak one take shot gitu loh. Jadi makanya itu yang bikin gue suka banget sama adegan klimaksnya. Sampai akhirnya nih, gue juga suka banget sama makna dari ending di film ini. Sebenarnya di sini gue akan agak spoiler ya, jadi buat kalian yang belum nonton langsung nonton aja. Maknanya adalah tentang cewek yang terlalu banyak mabuk dan juga mudah diperkosa sama cowok-cowok jahat. Dan semua ini tuh gak ada bukti valid ketika si cewek terlalu mabuk. Dan inilah dia yang jadi sindiran keras terhadap hukum pasal karet yang akhirnya malah memutarbalikkan fakta kepada korbannya itu sendiri. Jadi makanya film ini tuh menjadi media protes terhadap hukum di US. Makanya gak heran film ini yang gue bilang tadi di awal jadi sangat amat penting untuk ditonton dan jadi dipublikasikan. Tapi sebenarnya nih sejujurnya gue lebih suka kalau endingnya itu sad ending ya. Si Cassandra ini kan mati nih ceritanya, dan ya udah misi dia gagal. Yang akhirnya makna dari film ini sangat amat realistis. Jadi seakan kayak sebagaimana si cewek ini udah mencoba menegakkan keadilan, tetap aja cowok yang akan selalu menang. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya si Cassandra ini kan pintar gitu ya, nggak mungkin juga dia nggak punya plan B, plan C, plan D gitu. Yang akhirnya makna dari segala makna adalah balas dendam itu butuh pengorbanan. Kita lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 9. Walaupun sebenarnya dialog-dialognya ini adalah dialog keseharian gitu kan, yang sebenarnya bukan sesuatu yang aneh-aneh, tapi sebenarnya ini jadi sesuatu yang original banget, yang belum pernah ada gitu loh dari film-film sebelumnya. Makanya nggak heran nih kalau misalkan film ini itu berhasil menang di Oscar di kategori Best Original Screenplay. Kita lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 9. Dan juga ini direkturnya menurut gue sangat amat jelas banget deh punya visi misi yang pengen dia sampaikan kepada penontonnya secara gamblang tentang cewek yang diperkosa saat lagi mabuk dan mencoba menegakkan hak asasinya sebagai manusia. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9. Sumpah ya, ini Carey Mulligan padahal udah emak-emak tapi tetap badas banget dong di sini. Di satu sisi kadang kita bisa ngelihat dia jadi cewek yang sangar gitu kan, tapi juga akhirnya ada momen yang nunjukin oh dia sweet juga ya ternyata, dan memang punya hati sebagaimana manusia pada umumnya. Kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 7,5. Pokoknya tanpa gue tahu bahwa ini sutradaranya adalah cewek gitu kan, sebenarnya gue udah bisa ngeliat banget kok dari shot-shotnya bahwa ini tuh film cewek banget gitu. Tapi memang pada dasarnya sinematografi di film ini bukanlah something special sih kalau boleh jujur ya. Kita lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 7,5. Production design ini cukup simpel aja karena memang film ini kan temanya di era sekarang, di era modern, jadi mungkin nggak perlu production design yang aneh-aneh ataupun yang khusus gitu. Kita lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 8,5. Nah ini dia yang gue suka juga. Di satu sisi ada makeup yang nunjukin karakter Cassandra ini tuh cewek baik-baik, tapi ada juga di satu sisi yang buset ini cewek gahar banget dah.
Tapi ngomongin adegan sadis sebenarnya nggak terlalu banyak banget sih, tapi sekalinya ada ya lumayan lah gitu loh. Karena memang mungkin poin utama dari film ini adalah bukan untuk menunjukkan adegan-adegan sadisnya juga kali ya. Kita lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Pemilihan musiknya juga cukup menarik sih dan asik gitu kan. Tipikal film romantic komedi, tapi karena memang ini adalah sentuhan film thrillernya, jadi ya vibe-nya beda aja rasanya. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,4/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review film kali ini dan makasih udah nonton. Bye-bye.